Halo zodiak Aquarius, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Mudah-mudahan resonate untuk kalian. Oke, langsung kita mulai aja ya. Oke, di sini ada Oracle itu calling your soulmate. Kemudian tarotnya ada Queen of Pentacle, the Hermit, Ten of Pentacle, ada the Hierophant, Seven of Cups, Six of Wands, Justice, Strength, dan Page of Pentacle. Oke, di sini aku membacakannya secara general dan garis besarnya ya. Bukan aku bacakan pada seseorang atau individu, sehingga ini bisa banyak makna gitu ya, banyak makna. Karena aku membacakannya secara garis besar aja. Jadi gak usah dipaksakan kalau memang kamu belum paham dengan apa yang aku bacakan sekarang. Mungkin ini bukan di level kamu, bukan pada situasi kamu, sehingga kamu belum paham dengan apa yang aku bacakan gitu. Mungkin di pembacaan aku sebelum-sebelumnya atau pembacaan aku berikutnya, mungkin itu adalah pembacaan untuk kamu, energi kamu. Jika belum resonate ya, ini gak usah dipaksakan. Jika ini resonate, diambil yang baik-baiknya aja. Yang buruk-buruknya bisa kalian jadikan antisipasi, oke? Gak usah dipaksakan ya. Oke, di sini calling in your soulmate. Ya. Di sini kamu harus berdoa, kamu harus yakin, kamu harus action, kamu harus bisa ya melakukan bersamaan, secara bersamaan. Ya. Di sini kamu tuh orangnya kan bekerja keras ya. Mungkin di sini kamu orangnya sedang berusaha meningkatkan finansialmu, berusaha agar kamu memiliki finansial yang stabil. Ya, kalau ini tentang karir, gitu. Nah, tenang aja. Semua usahamu, semua apa yang kamu lakukan itu sudah diterangi oleh leluhurmu, sudah dibimbing oleh Sang Pencipta gitu ya. Memang begini caranya yang harus kamu jalani agar kamu bisa menghasilkan keuangan-keuangan yang berlimpah gitu. Ya, caranya memang nggak akan mudah ya, nggak akan mudah. Kamu akan dipertemukan dengan berbagai macam watak orang, akan didatangkan berbagai macam situasi. Nah, di sini kamu disuruh yakin pada spiritualmu, pada keyakinanmu, ya. Kamu harus yakin pada keyakinanmu, ya. Apa yang terjadi itu memang yang harus terjadi gitu ya. Dan ada banyak sebenarnya yang kamu pikirkan sekarang, ada banyak yang kamu inginkan sekarang. Jadi otak kamu itu penuh dengan rencana-rencana atau apa sih, keinginan-keinginan gitu ya, yang ingin kamu realisasikan gitu ya. Tapi ingat, manusia tuh hanya bisa berencana, tapi untuk melaksanakannya itu butuh pengorbanan, butuh adanya yang dikorbankan, gitu ya. Tapi tenang aja, kalau kamu bisa melakukannya step by step dengan serius,
dengan tekun, dengan konsisten, ada hasil yang akan kamu banggakan. Ada yang bisa kamu tunjukkan. Gitu ya. Akan ada hasil yang muncul. Itu. Baik itu eh, kamu akan dipertemukan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum atau masalah-masalah yang begitu besar dan jelimet di sini ya. Itu akan ada gitu ya, akan ada. Tapi tenang aja ya. Masalah itu bisa kamu lakukan kok, bisa kamu selesaikan kok, bisa kamu temukan solusinya. Karena apa? Tuhan di sini ya sudah memberikan kamu potensi-potensi yang pantas untukmu pada situasimu sekarang, pada keadaanmu sekarang. Potensi itu apa? Sesuai dengan masalahmu ya. Misalnya gini, kamu tuh misalnya seorang pengusaha misalnya. Nah, misalnya kamu seorang pengusaha eh, pengusaha kerupuk misalkan gitu. Kan nggak mungkin ya seorang pengusaha kerupuk tapi nggak tahu menahu cara atau proses pembuatan kerupuk. Kan nggak mungkin gitu ya. Jadi kamu di sini udah dikasih potensi tuh sama Tuhan untuk bisa memproses itu, memproses kerupuk itu misalnya. Dari bahannya kamu sudah tahu, dari pengolahan jadi kerupuk kering itu kamu tahu. Gimana caranya agar kerupuk itu mengembang kamu tahu. Gitu ya. Harus dikeringkan dulu di sinar matahari, terus kamu mungkin didinginkan sebentar, kamu goreng di minyak yang tidak begitu panas, kemudian baru nanti kamu goreng di minyak yang banyak dan sangat panas, lalu kamu udek-udek, kamu olah gitu, baru kamu angkat pada waktu yang tepat pula untuk mengangkat si kerupuk-kerupuk ini. Pasti kamu dikasihkan potensi itu. Dan memang kelihatannya mudah gitu. Tapi kan gimana caranya tuh agar produksinya eh, yang banyak itu dalam waktu yang singkat. Nah, di situ juga kamu diberikan potensi sama Tuhan. Gimana caranya tuh agar produksi yang sebanyak itu dikerjakan dalam waktu singkat. Misalnya masalahnya itu gitu ya. Gimana nih kerupuk yang sebanyak ini misalnya berkarung-karung gitu ya. Ada tontonan misalnya. Gimana caranya itu kerupuk biar enggak berjamur, biar enggak rusak, itu segera cepat diolah dan segera cepat dipasarkan. Nah, itu kan tuh tantangan buat kamu ya. Nah, jadi tantangan buat kamu. Di sini kamu dikasih potensi untuk misalnya kamu mengerti tentang marketing gitu ya. Kamu mengerti tentang eh, jalur ekspor gitu ya, jalur ekspor kan bisa gitu ya. Di sini kamu paham tentang proses jalur ekspor, harus ke bea cukai, harus mengurus surat ini ono, harus misalnya dengan apa kelegalan hukum apa-apa. Kamu juga tahu tentang hukum ekspor impor gitu kan, kamu pasti akan diberikan potensi itu gitu ya. Oke, jadi gitu ya. Akhirnya dari potensi yang kamu miliki dan kamu juga sudah melakukan actionnya, maka di sini akanlah datang pentacles, pentacles yang kamu tunggu-tunggu. Gitu ya. Itu kalau misalnya ini bercerita tentang karir ya. Oke, ingat ya, aku membacakannya secara garis besar, tidak untuk individu.
ya. Aku mau bacakannya secara garis besar gitu. Oke, kalau misalkan ini tentang percintaan, ya, nih, kamu tuh orang ya udah sukses lah, ya udah punya modal, entah itu secara finansial kamu sudah baik gitu ya. Nah, tapi di sini kamu tuh masih merasa sendiri. Nih kan ada Queen memegang pentakel yang besar, tapi dia kayak termenung gitu ya. Ada sesuatu yang dia tunggu, ada sesuatu yang dia harapkan. Nah, di sini ada tuh The Hermit. The Hermit tuh ada leluhur. Leluhur tuh megang lentera tuh. Dia itu menyinari kamu. Setiap langkahmu, di setiap tindakanmu, itu dia ada bersamamu. Gitu ya. Dia menunjukkan jalan untukmu. Ya, untuk mencapai keluarga di sini. Karena kamu di sini kan kalau ceritanya tentang apa namanya asmara ya. Itu gimana caranya jalan kamu menemukan keluarga di sini. Kamu di sini harus yakin dulu, kamu harus percaya. Kan di sini calling in your soulmate. Kamu harus berdoa, afirmasi ya, kamu harus visualisasikan dan kamu harus kerjakan. Kamu harus percaya di sini dengan apa yang tindakan-tindakan kamu lakukan. Mungkin sekarang kamu belum bertemu dengan si jodoh, tapi kamu sedang berfokus pada karir, tapi niat kamu adalah aku bekerja untuk menstabilkan diriku, baik secara finansial, ya, agar jodoh-jodohku itu datang, gitu ya. Kamu harus menseimbangkan, karena jodoh itu akan disandingkan dengan orang yang setara, baik secara spiritual, mental, ya, finansial, ya, akan setara, gitu. Nah, kemudian memang banyak sekali asumsi-asumsi, banyak sekali keinginan-keinginan di otakmu itu untuk disegerakan, gitu ya. Entah kamu pengen segera punya pacar, entah segera kamu pengen menikah, gitu ya. Ya, bermacam-macam lah nanti kalau udah menikah kamu pengen segera punya anak atau kamu ingin berbulan madu di mana ya banyak sekali gitu yang ada di otak kamu ya gitu. Itu bisa terrealisasikan, itu bisa kamu akan jalani ya, tapi tidak akan mudah gitu ya. Pasti akan ada prosesnya yang harus kamu lalui gitu ya. Entah kamu harus apa datang ke perjodohan gitu ya, atau kamu bertemu dengan orang banyak di circle kamu, kamu akan bertemu dipertemukan dari circle kamu, jodoh kamu ya. Nah, ketika kamu sudah bertemu dengan orang yang kamu klik gitu, tapi kan kamu harus menyesuaikan diri dengan dari sifat, tingkah laku, mental, dan keinginan, tujuan, eh, ya, apalagi, ya semuanya. Apa yang kamu tadi di Seven of Cup ini ingin kamu realisasikan di Staying, ya, harus kamu sesuaikan. Dia cocok nggak nih? Aku udah klik nih dengan fisiknya, misalnya dia cantik, dia ganteng, tapi kamu harus sesuaikan lagi. Kamu kan pengen misalnya dia orang yang mau bekerja keras, atau dia misalnya mau kamu maunya dia misalnya kamu laki, kamu pengen istri yang di rumah aja sebagai ibu rumah tangga, atau misalnya kamu pengen yang karir ya, wanita karir seperti itu. Kan harus kamu sesuaikan ya. Jadi harus ada potensi-potensi yang kalian samakan dulu. Ada persepsi-persepsi yang harus kalian samakan dulu gitu ya. Nah, dari semua proses itu harus kamu legalkan dulu dengan hukum, bla 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 bla. Akhirnya kamu baru bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ya, ada seseorang yang memegang pentakel dinaikkan ke atas. Berarti akan menemukan kebahagiaan yang akan didapatkan, gitu ya. Yang kamu inginkan yaitu mungkin pacaran atau hubungan atau komitmen menikah, pertunangan seperti itu. Ya, di sini. Intinya di sini adalah kamu harus berdoa, harus kamu yakini ya, dan harus kamu jalani bersama-sama gitu ya. Harus kamu
Asumsikan semuanya harus kamu lakukan bersama-sama. Jadi kamu harus berdoa juga sambil kamu afirmasikan, harus kamu juga jalani. Jangan cuma kamu doa aja, tapi kamu tidak mau datang ke perjodohan misalnya. Lah kan KBOI bohong gitu ya, sama aja bohong gitu ya. Nggak ada tindakan pun ketika kamu berdoa, ya sama aja, nggak akan datang juga tuh orang si jodohmu gitu. Harus ada afirmasi, harus ada apa action gitu ya yang kalian lakukan bersama-sama gitu, step by step, tapi dilakukannya barengan gitu, ada alurnya gitu ya. Memang itu tidak akan mudah dan perjalanannya tidak akan datang secara cepat, tidak akan singkat, tidak akan spontan terjadi gitu ya, karena di sini tidak ada kartu yang menandakan akan segera terjadi, no, tapi ini di akan terjadi secara step by step gitu ya. Entah itu kapan, itu sesuai dengan kuasanya Tuhan dan actionnya kamu gitu ya, dan kesiapan mental kamu gitu. Oke, mudah-mudahan ini resonate dengan tahapmu sekarang. Kalau misalnya belum resonate, ya udah nggak usah dipaksakan. Ya, mungkin pembacaan berikutnya akan resonate dengan situasimu. Oke, salam sehat untuk kalian semua, Aquarius. Dan bye-bye.